Walaupun bentuk A dengan bentuk B nggak sama secara rupa. Lihat, bentuk A dengan bentuk B sama enggak Bapak Ibu secara rupa? Tidak sama secara bentuk dan rupa, enggak pernah sama. Namun secara hakikat, samakah bentuk huruf A dengan B secara penahan hakikat? Di mana letak samanya? Titik itulah. Itu yang sebenarnya. Pandangan zahir tidak sama. Karena yang membedakan adalah rupa dan bentuknya. Tapi pandangan batin, hakikat rupa yang berbeda itu tiada lain sama, yaitu titiknya. Ini maknanya apa? Ketika Allah sudah mentajalikan dirinya kepada sekalian alam, segala yang wujud dalam bentuk rupa yang lain, mestinya kita mampu memandang hakikat segala bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain itu. Itulah sebenarnya tajallinya untuk memandang wajahnya Allah itu. Walaupun bentuk si A, bentuk si B, bentuk si C kah dia, walaupun dalam bentuk planet-planet kah dia, secara pandangan zahir memang berbeda bentuk manusia dengan planet, planet dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena bentuknya berbeda, rupanya berbeda. Namun pada pandangan hakikat, walaupun bentuk dan rupanya berbeda, pandang hakikat wujudnya sama, wajahnya sama. Itulah nyatanya diri Allah sebenar-benarnya Bapak Ibu. Jadi itulah maknanya. Kenapa kita disuruh oleh Allah untuk mempertajam pandangan rohani. Kita disuruh oleh Allah untuk mempertajam pandangan rohani supaya kita mampu memandang yang tersirat di balik yang tersurat. Supaya kita mampu memandang yang hakikat di balik syariat. Ya. Hakikat itu sembunyinya di mana tuh Abdul? Hakikat tersembunyinya di mana? Hakikat itu selalu tersembunyi di dalam syariat. Karena syariat itu kulitnya. Ya, kalau ibarat buah Bapak Ibu, ini ibarat buah, kita kiaskan buah. Buah apa kalau namanya seralah? Nah, ya. Buah itu ada kulit. Buah itu ada isi. Buah itu ada rasa. Ya. Di dalam kulit ada isi. Berarti isi itu dibungkus oleh kulit. Untuk mendapatkan isi dan melihat isi, buka kulitnya, maka nampaklah isinya. Kenapa? Karena isinya selalu berada di dalam kulit. Yang kulit inilah yang Ustadz maksudkan syariat. Yang isi itulah maksudnya hakikat. Tuh dia. Jadi buka kulit, buka syariatnya, nampak isinya. Setelah nampak isinya, rupanya di dalam isinya itu ada apa? Ada rasa. Itu yang makrifat tuh. Di dalam isi itu ada rasa, itu yang makrifat tuh. Disitulah kita mengenal sebenar-benarnya. Maka untuk mengenali akan hakikat sejati diri, rahasia diri, diri yang sejati, tanggalkan dulu kulitnya, tanggalkan dulu batang tubuh ini, matikan dulu batang tubuh ini, tanggalkan kewujudan yang merasa itu. Kalau udah tanggal kulitnya ini, bungkusnya ini, barulah nampak isinya itu sebenarnya, barulah nampak hakikat. Di dalam hakikat itulah tersembunyinya makrifat itu, situlah rasa itu. Maka dikatakan man lam yazuk man lam ya'rif wa man lam ya'rif man lam yafham. Apa artinya itu? Man lam yazuk man lam ya'rif. Barang siapa yang tidak zuk, yang tidak ada rasa di dalam qalbunya, belum zuk, man lam ya'rif, ketika itu dia tidak akan bisa mengenal dan memahami.
Wa man lam ya'rif man lam yafham. Siapa yang tidak mengenal, siapa yang tidak ada rasa, ketika itu dia tidak akan pernah bisa memahami. Jadi mesti kita kenali dahulu ya akan diri kita ini. Matikan dahulu. Bagaimana cara mematikannya? Ini kan secara lisan, ya, secara penyampaiannya. Yang wujudnya itu yang mesti dimatikan itu yang mana? Pada diri kita ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu, supaya kita sampai nanti kepada mengenalnya akan Tuhan. Nah, lihat, karena setiap diri itu kan ada orang itu. Nah, ini secara bahasa, ya, secara susunan kata, secara lisan penerangannya. Sekarang yang kita terangkan biar jelas, mesti nampak wujudnya. Yang dikatakan insan itu yang mana sebagai nyatanya diri Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu, ya, insan itu ya terdiri daripada tubuh, kemudian ada hati, kemudian ada ruh, kemudian ada sir. Kita akan hancurkan tubuh kita ini sehancur-hancurnya supaya kita mendapatkan isinya. Setelah tahu kita isinya, di dalam isinya itulah sebenarnya rasa itu. Ana pi nuri, ana pi abdi itu. Ya, aku di dalam nur, aku di dalam dirimu. Nah, kita lihat insan ini tempat memandang secara sempurna nyatanya tajalinya Allah. Ya. Nah, zat, sifat, asma dan af'al. Kita lihat caranya, kita fanakan tubuh ini. Nah, fana itu apa artinya? Hapuskan. Nah, kalau pada benda hancurkan. Kan itu? Pasadat. Nah, pasadal jasad, hancur jasadnya, rusak. Fanakan tubuh ini, hancurkan tubuh ini sehancur-hancurnya, maka nyatakan hati. Nah, hancurkan tubuh, nyatakan hati. Ketika tubuh ini telah hancur, maka sempurnalah nyatanya perbuatan hati itu. Setelah sempurna nyatanya perbuatan hati, hancurkan hati sehancur-hancurnya, fanakan hati sefana-fananya, nyatakan ruh. Ketika hati telah hancur, ketika hati telah fana sefana-fananya, maka nyatalah ruh itu yang berbuat senyata-nyatanya. Nih. Setelah nyata ruh yang berbuat senyata-nyatanya, maka hancurkan ruh, fanakan ruh, nyatakan sir. Ketika perbuatan ruh telah hancur, ketika perbuatan ruh telah fana sepana-fananya, maka nyatakanlah sir. Disitulah sir inilah yang berbuat senyata-nyatanya. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah nyata sir itu yang berbuat senyata-nyatanya, fanakan sir, hancurkan sir ini sehancur-hancurnya, maka nyatakanlah namanya nur. Kalau sir telah fana, kalau sir telah hancur sehancur-hancurnya, maka nyatakanlah nur. Nur itulah sebenarnya yang berbuat senyata-nyatanya. Kalau sudah terlihat sama Bapak Ibu bahwa nur itulah yang nyata senyata-nyatanya yang berbuat, yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka fanakan pula nur itu. Hancurkan nur itu sehancur-hancurnya, maka nyatakanlah zat Allah semata-mata. Telah hancur nur, telah fana nur sehancur-hancurnya, nyatakanlah zat Allah.
Zat Allah itulah sebenar-benarnya yang wujud, yang nyata dengan sendirinya, Bapak Ibu. Itulah yang terlihat. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Maka proses memfanakan, menghancurkan dari tubuh sampai kepada zat, ini yang disebut namanya proses, namanya tarki. Disebut namanya proses tarki, namanya Bapak Ibu. Tarki itu apa? Untuk menghadirkan pandangan hati kita kepada hakikat wujud yang sebenar-benarnya. Hakikat wujud yang sebenar-benarnya, yang wujud, yang berbuat, yang melihat, mendengar itu tiada lain zatnya Allah semata-mata. Ini yang tarki. Jadi jangan kita tertipu memandang bentuk tubuh, bentuk hati, bentuk ruh, sir dan nur. Tapi pandanglah di balik tubuh, hati, ruh, sir dan nur itu tiada lain adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berdiri dengan sendirinya. Sekarang kita turunkan lagi Bapak Ibu, dari atas turun ke bawah, apa namanya? Tanazul. Nah, ini dari atas ke bawah. Ini disebut namanya dengan tanazul. Tanazul itu kita memandang dari zatnya. Nah, dari pucuknya mana? Ya. Nah, nyatanya zat Allah, ya. Nyatanya zat Allah pada nur, maka kelihatanlah nur itu yang berbuat. Nyatanya zat Allah pada nur, ya, nyatanya zat Allah pada nur, disitulah nur itu yang senyata-nyatanya yang berbuat. Ya, dalam pandangan ini ya hati. Kemudian nyatanya nur pada sir, maka di situ pula lah Bapak Ibu mampu memandang sir itulah sebenar-benarnya yang berbuat. Ya, kenapa sir itu sebenar-benarnya yang berbuat? Karena nur itu sudah nyata pada sir, sudah fana dia ke dalam sir itu, maksudnya sudah lebur, hancur dan nur itu ke dalam sir, maka kelihatanlah sir ini yang berbuat. Kemudian nyata pula lah sir itu pada ruh, maka kelihatan pula lah ruh itu yang berbuat. Kemudian nyata pula lah ruh itu pada hati, maka kelihatan pula lah hati ini yang berbuat. Dan setelah itu nyata pula lah hati pada tubuh, di situ pula lah kelihatan tubuh ini yang berbuat. Pandangan zohirnya. Jadi pandangan zohir itu memandang kepada yang nyata atau kepada yang gaib? Pada yang nyata. Ini yang nampak. Jadi ini yang disebut namanya tanazul. Setelah kita tarkikan, kemudian kita tanazulkan, lalu bagaimana kita memandangnya secara tahqiq. Nah, memandang secara tahqiq itu, ya, memandangnya secara utuh. Nah, maksudnya apa? Yang tarki ditanazulkan, yang tanazul ditarkikan, maka pandang satu dia. Ya, yang tarki itu yang zahir dibatinkan. Nah, yang batin itu tanazul. Yang batin dizahirkan. Pandang satu wujudnya yang sebut namanya tahqiq, yang sebenar-benarnya pandang. Yang kesempurnaan pandang kepada yang satu. Nah, bagaimana supaya kita memandang kepada yang satu? Suhudul kasrah fil wahdah. Apa yang diperbuat? Nah, ini kesimpulannya. Apa yang diperbuat oleh tubuh, nah, baik tubuh yang zahir maupun tubuh yang batin,
itu sebenar-benarnya nyatanya diri Allah, zahir batin. Apa yang diperbuat oleh tubuh zahir dan apa pula yang diperbuat oleh tubuh batin, itulah nyatanya sebenar-benarnya diri Allah itu. Nyatanya perbuatan Allah itu, nyatanya kelakuan diri Allah itu. Kalaulah sudah nyata perbuatan Allah, kelakuan Allah, maka ketika itu Bapak Ibu telah terang dan sempurna bertatap wajah dengan wajahnya Allah itu. Bapak Ibu telah sempurna memanjang wajahnya Allah, sudah sempurna memandang wujudnya Allah, sudah sempurna memandang bentuk dan rupanya Allah. Bahwa wajahnya Allah, rupanya Allah, bentuknya Allah, wujudnya Allah itu lihat kepada diri sendiri.